Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Nurrahma Kamba dengan NIM C24012111071. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Layang atau Decapterus russelli rupel pada tahun 1830 yang ditangkap di perairan Selat Sunda. Untuk latar belakangnya sendiri, perairan Selat Sunda ini secara geografis terletak di antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera dan berhubungan langsung dengan Laut Jawa dan Samudra Hindia. Nah, perairan Selat Sunda ini merupakan wilayah pengelolaan perikanan atau WPPRI nomor 572. Nah, jenis tangkapannya yang berada di Selat Sunda ini beragam, ada ikan pelagis dan juga ikan demersal, baik biota non-ikan lainnya. Nah, untuk biologi perikanan sendiri ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat hayati ikan dengan lingkungannya, dengan faktor lingkungannya dan juga populasinya, baik hayati maupun non-hayati. Nah, untuk sumber daya alam ini, sumber daya perikanan sendiri kan merupakan sumber daya alam yang dapat terbarukan, sehingga perlu diperlukan informasi lebih dalam lagi untuk mengkaji dan meneliti hal tersebut agar keberlangsungan sumber daya dari perikanan itu terus berlangsung. Ikan layang atau Decapterus russelli merupakan ikan dari keluarga Carangidae. Nah, ikan layang ini hidup di Samudra Hindia dan termasuk di Selat Sunda ini. Nah, untuk pada umumnya ikan Decapterus russelli ini hidup di kedalaman 100 meter. Untuk metode waktu dan tempat ini dilaksanakan di ruangan laboratorium biologi perikanan dan juga ruangan NSPI. Dan untuk waktunya sendiri itu berlangsung sekitar 3 bulan, dari bulan Februari sampai dengan bulan April. Dan untuk materi yang dibahas itu ya mengenai pertumbuhan, reproduksi 1, reproduksi 2, dan juga makanan ikan. Untuk alat dan bahan yang saya tampilkan di slide merupakan alat dan bahan yang biasanya digunakan dalam penelitian. Di antaranya itu ada alat bedah, sarung tangan latex, cawan Petri, mikroskop, formalin, dan juga alkohol. Untuk prosedur tumbuhan dan reproduksi juga makanan ikan itu dapat teman-teman lihat di slide yang saya tampilkan. Kemudian ada analisis data pada pertumbuhan ikan layang. Di sini ada distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, serta faktor kondisi. Untuk rumus dapat teman-teman lihat seperti pada layar. Selanjutnya ada reproduksi ikan layang yang meliputi nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, dan juga fekunditas. Kemudian ada makanan ikan layang yang meliputi indeks bagian terbesar, luas relung makanan, tumpang tindih relung, hubungan volume makanan, panjang tubuh ikan, panjang usus relatif, dan juga indeks isi lambung. Untuk hasil dan pembahasan dari pertumbuhan ikan layang, di sini dapat dilihat untuk distribusi frekuensi panjang ini tertingginya itu terdapat pada selang kelas 265 sampai dengan 279. Nah, hal tersebut tuh dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Di antaranya itu terdapat faktor yang berasal dari faktor dalam maupun faktor luar. Nah, untuk perbedaan kondisi perairan ini juga dapat mempengaruhi frekuensi panjang dari ikan layang. Kemudian ada juga parameter fisika, kimia, dan biologi seperti salinitas, gelombang, dan lain-lain itu dapat mempengaruhi distribusi dari frekuensi panjang. Selanjutnya ada hubungan panjang dan bobot, di mana nilai B-nya ini sebesar 2,6184, yang artinya setiap terjadi pertambahan satu satuan panjang pada ikan itu maka akan mempengaruhi bobotnya sebesar nilai tersebut. Kemudian ada faktor kondisi, di mana faktor kondisi ini yang tertingginya itu terdapat pada bulan Februari. Nah, nilai faktor kondisi ini didapatkan tergolong rendah karena kondisi tersebut tuh disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya adanya persediaan makanan yang kurang, kemudian kondisi lingkungannya yang tidak kurang baik,
dan juga ketatnya persaingan dari kompetitor lain. Selanjutnya ada nisbah kelamin. Langsung saja kepada bagian totalnya. Di sini terdapat X-hit dan juga X-step, di mana X-hitnya ini lebih besar daripada X-step, yang menyimpulkan untuk nisbah kelaminnya sendiri ini tidak sama dengan 1:1. Nah, di mana perbandingan ikan jantan itu lebih dominan, sebesar 1,42. Nah, faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut ini yaitu adanya faktor predasi, juga hubungan antara mangsa dengan pemangsanya, kemudian ada juga perubahan suhu di perairan, dan terjadinya ruaya yang berbeda antara ikan jantan dan juga ikan betina. Untuk tingkat kematangan gonad, di sini untuk selang kelasnya itu terdapat paling tinggi itu pada TKG 2 yang mendominasi. Nah, kemudian untuk faktor yang mempengaruhi itu ada dari faktor luar dan faktor dalam. Dan untuk faktor dalamnya sendiri ini terdapat pada umur ikan, kemudian juga ukuran, sifat fisiologisnya juga. Dan untuk faktor luarnya ini di antara itu ada makanan, ada arus, kemudian ada suhu, dan lain sebagainya. Kemudian ada indeks kematangan gonad, di mana untuk IKG rata-rata ikan layang ini pada ikan layang jantan pada TKG 4 itu sebesar 2,5945. Nah, untuk perubahan nilai IKG sendiri ini dari waktu ke waktu itu dapat diketahui melalui ukuran ikan pada saat waktu memijah. Selanjutnya ada fekunditas. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai fekunditas. Nah, ini diantara itu pertama kali ikan memijah, kemudian ada juga variasi dari lingkungan sekitar, seperti umur, spesies ikan, dan juga lingkungan serta predator yang dapat menurunkan nilai dari fekunditas tersebut. Nah, fekunditas ini itu terdapat dua macam, yaitu panjang total dan juga bobot. Selanjutnya ada diameter telur, di mana dari grafik yang dihasilkan ini merupakan tipe pemijahan total spawner. Nah, tipe pemijahan ini yaitu tipe di mana ikan ini memijahkan telurnya secara keseluruhan dalam satu periode. Nah, ini mengapa disebut dengan total spawner? Karena pada grafik ini selang kelasnya itu tidak begitu jauh dan tidak terdapat gap antar grafik. Jadi ada makanan ikan layang. Untuk indeks bagian terbesarnya ini pada makanan nematoda sebesar 48%. Ini merupakan makanan utama dari ikan layang. Dan juga Tintonopsis, Diatom, Flagellariopsis, Vorticella itu merupakan makanan pelengkap. Mengapa demikian? Karena persentasenya itu di antara 4 sampai dengan 40%. Dan untuk lainnya ini merupakan makanan tambahan sebesar 15%. Itu merupakan makanan yang persentasenya itu kurang dari 4. Kemudian ada luas relung makanan, di mana nilai BI dan BA ini saling bersangkut paut. Semakin besar nilai BI, maka semakin besar juga nilai BA. Untuk nilai relung sendiri kan mendekati 0, sehingga ikan layang yang tertangkap di perairan Selat Sunda ini merupakan ikan yang selektif dalam memilih makanannya. Selanjutnya ada tumpang tindih, di mana tumpang tindih pada ikan layang ini hasilnya itu mendekati nilai 1, yang berarti tumpang tindihnya ini tergolong ke dalam tingkat yang tinggi. Selanjutnya ada hubungan volume makanan dan panjang tubuh ikan, di mana setiap pertambahan volume makanan ini dipengaruhi oleh nilai B. Nah, kemudian untuk determinasinya itu menggambarkan panjang tubuh ikan itu memiliki volume sebesar R kuadrat tersebut. Selanjutnya ada panjang usus relatif, di mana hasil yang didapat ini kan kurang dari 1, yang berarti usus dari ikan layang ini pendek. Apabila usus itu kurang dari 1, berarti ikan tersebut termasuk ikan karnivora. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu ikan layang ini memiliki distribusi frekuensi panjang dengan pola alometrik positif, di mana B-nya itu lebih dari 3, dan berarti bobotnya ini lebih mendominasi dibanding dengan panjangnya. Kemudian ada ikan layang memiliki nisbah kelamin tidak sampai dengan 1:1 antara ikan layang jantan dan juga ikan layang betina. Kemudian pola pemijahan ikan layang ini bersifat total spawner. Ikan layang juga termasuk ke dalam jenis ikan karnivora dan selektif dalam memilih makanan dengan nilai PUR kurang dari 1. Dan saran yang dapat saya berikan untuk penelitian kali ini yaitu diperlukannya kajian lebih dalam terhadap data dan juga informasi terbaru mengenai ikan layang di perairan Selat Sunda. Nah, sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Mengapa demikian itu perlu dilakukan? Nah, ini tuh untuk keberlangsungan dari hidup dan juga stok ikan yang terdapat di alam, sehingga dapat terjaga dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam jangka waktu yang cukup panjang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.